Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara melakukan seleksi pelatihan jarak jauh Balai Diklat Kagaman Semarang tahun 2021. Beberapa ketentuan yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah silakan memilih satu jenis pelatihan yang akan diikuti. Jadi setiap peserta di dalam rentang waktu seleksi ini hanya boleh memilih satu jenis pelatihan. Dan pastikan pilihan jenis sudah benar. Kemudian yang kedua, pastikan satu peserta hanya memiliki satu akun dan untuk satu jenis pelatihan yang dipilih. Jadi di dalam satu pelatihan itu hanya satu akun aktif dari setiap peserta. Kemudian yang ketiga, peserta yang mengikuti seleksi lebih dari satu jenis pelatihan dalam seleksi PJJ 2021 akan didiskualifikasi. Artinya, satu peserta memilih hanya satu jenis pelatihan saja. Kemudian yang keempat, untuk durasi mengerjakan soal ada beberapa jumlah soal yang akan ditampilkan. Untuk 25 soal, durasi waktu mengerjakannya adalah 30 menit, sedangkan 50 soal adalah 60 menit. Kemudian yang kelima, silakan memilih jawaban yang paling tepat dengan cara klik pada pilihan yang tersedia. Kemudian yang keenam adalah peserta seleksi dilarang keras merekam soal seleksi dalam bentuk apapun, baik itu dalam screenshot, kemudian video maupun gambar. Kemudian yang ketujuh, kerjakan penuh dengan kesungguhan dan kejujuran. Yang kedelapan adalah peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi dari kepesertaan PJJ tahun 2021. Kemudian nilai setiap seleksi akan ditampilkan secara otomatis oleh sistem segera 1 jam setelah rentang waktu seleksi ditutup. Jadi misalkan seleksi itu dilakukan rentang waktu jam 8 sampai jam 10, maka nanti Bapak Ibu bisa melihat nilai itu pada pukul 11 secara otomatis pada setiap akun masing-masing. Kemudian bagi peserta yang memiliki nilai akhir sama, untuk memenuhi kuota tersebut akan dipilih berdasarkan durasi mengerjakan soal tercepat. Kemudian kode akses soal nanti dapat diakses pada setiap deskripsi soal seleksi. Nanti dari panitia akan menuliskan kode akses tersebut dan hanya bisa dilihat oleh peserta dalam satu pelatihan saja. Kemudian pastikan memilih kuota PNS dan non-PNS yang tersedia. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika PNS misalkan memilih kuota yang tersedia PNS. Demikian sebaliknya untuk Bapak Ibu yang non-PNS bisa memilih kuota yang menyediakan itu. Jadi silakan untuk memilih sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh BDK Semarang. Selanjutnya nomor 13, pembagian ruang seleksi ini didasarkan pada kuota. Jadi misalkan Bapak Ibu dalam sebuah pelatihan hanya menyediakan kuota PNS, maka di situ akan tertulis khusus PNS. Demikian pula jika pada pelatihan tersebut keduanya diperkenankan, yaitu PNS dan non-PNS, maka mekanisme seleksinya digabung karena dia gabungan. Tetapi jika soal seleksinya adalah pelatihan tersebut hanya khusus non-PNS, maka soal seleksinya juga tertulis khusus non-PNS. Jadi silakan Bapak Ibu melihat untuk pembagian kuota yang tersedia. Baik, silakan sekarang kita akan melakukan simulasi soal seleksi pada pelatihan jarak jauh 2021.
Sekarang kita akan masuk di sistem BLC bdksemarang.net. Kita login. Pastikan ada course kategori seleksi pelatihan jarak jauh 2021. Saya login. Kemudian saya masuk dengan username. Dan password, jangan sampai lupa. Oke, saya login. Oke, di sini ada beberapa jenis pelatihan. Misalkan ini untuk simulasi saja. Bapak Ibu silakan, nanti akan tersedia di sini ya, di course overview akan ada pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu tentunya ikuti. Dan ini saya akan melakukan simulasi 2 pelatihan, yaitu pelatihan guru bahasa ekonomi dan guru bahasa Inggris MTS sebagai simulasi saja. Jadi nanti Bapak Ibu pastikan di course overview di sini hanya muncul 1 pelatihan saja. Ya, saya ulangi lagi, pastikan Bapak Ibu di dalam course overview di sini tersedia hanya 1 kotak saja atau 1 pelatihan saja. Itu yang harus dipastikan. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk melakukan seleksi pelatihan jarak jauh untuk guru bahasa Inggris. Saya klik. Silakan dibaca di sini untuk ketentuan-ketentuannya di satu persatu dengan cermat, dan di bagian bawah akan tersedia kode akses. Nah, kode akses inilah yang nantinya Bapak Ibu gunakan untuk masuk ke soal seleksi. Nah, untuk bahasa Inggris di sini tersedia PNS dan non PNS. Seperti pada tabel bahasa Inggris ini kita lihat di sini PNS 40 dan non PNS 40. Jadi dibedakan ya untuk ruang seleksinya 40 dan 40. Maka nanti untuk PNS Bapak Ibu bisa klik di bagian khusus PNS, sedangkan yang non PNS untuk seleksinya pada bagian bawah khusus non PNS, seperti itu. Demikian pula untuk pelatihan-pelatihan lain, misalkan saya ambil contohnya ini KTI pengawas, alokasi PNS-nya 80 tapi PNS-nya 0. Maka di sini nanti hanya tersedia khusus PNS saja. Yang non PNS di sini ruang seleksinya tidak ada. Demikian pula nanti jika gabungan seperti halnya di ini manajemen berbasis madrasah ini di gabungan PNS sama non PNS digabung, maka di sini juga akan hanya 1 ruang seleksi saja, yaitu PNS dan non PNS digabung jadi 1. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk melihat tabel yang sudah dipublikasikan. Nah, kita kembali ke sini. Untuk bahasa Inggris, PNS dan non PNS ini seleksinya dibedakan dengan kuota masing-masing 40. Nah, sekarang misalkan saya sebagai seorang PNS, maka saya akan mengikuti untuk seleksi yang atas. Yang bawah diabaikan. Saya klik ini. Kemudian attempt quiz now. Saya masukkan kode akses tadi A, B, C, D. Ini sebagai simulasi aja. Nanti kode aksesnya akan Bapak Ibu lihat di deskripsi. Start. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat kuisnya. Bapak Ibu bisa berpindah dari satu kuis ke kuis yang lain. Kita ini hanya untuk simulasi aja. Silakan dipilih. Oke, kemudian kita lihat di sini. Oke, 4. Kemudian, nah, saya acak saja, kemudian finish. Dirasa cukup, kemudian submit all and finish. Submit all and finish kita pastikan. Oke, nah, ini adalah sudah selesai di sini ya. Untuk hasil akhirnya belum langsung tampil ya. Nanti akan ditampilkan 1 jam setelah rentang waktu selesai. Misalkan di sini jam 8, selesainya jam 1, maka kurang lebih jam 2 nanti akan ditampilkan di sini. Baik. Demikian Bapak Ibu untuk contoh seleksi PJJ
guru bahasa Inggris MTS. Baik, sekarang saya contohkan bentuk yang lain untuk jenis pelatihan ekonomi. Ekonomi di sini, kita lihat di sini kuotanya gabungan 40 ya, 40 PNS maupun non-PNS, maka nanti akan tampil seperti ini. Jadi hanya ada satu saja. Nah, sekarang setelah dibaca ketentuannya, di sini akan disediakan kode akses pada bagian bawah. Nah, sekarang saya akan coba mengerjakan ini. Kesempatannya hanya 1 kali saja. Jadi saya ulangi lagi, kesempatan mengerjakan hanya 1 kali saja. Kita klik, kemudian attempt quiz now, kita masukkan kodenya, start, kita kerjakan aja, next, oke, kemudian kita coba aja, ada 4, misalkan finish, kemudian submit all and finish, submit all. Nah, setelah itu nanti kita akan melihat di sini 1 jam kemudian seperti tadi. Jadi kita menunggu waktu setelah 1 jam rentang waktu selesai. Demikian Bapak Ibu, bagaimana teknik untuk mengerjakan soal seleksi pelatihan jarak jauh tahun 2021. Sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.